Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Demikianlah sabda Tuhan untuk kita semuanya. Pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Siapa yang percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air hidup." Demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sabda Tuhan yang mendasari persekutuan kita pada malam hari ini. Ini adalah versi Alkitab terjemahan 2 edisi baru. Jadi firman Tuhan ini yang menjadikan landasan kita di dalam persekutuan doa ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, karena sekarang ini sudah musim hujan, sudah musim hujan, maka saya memberikan judul renungan di dalam persekutuan doa ini adalah air hidup yang menyegarkan. Kalau kita sedang sumuk Bapak Ibu, yang kita cari adalah kipas angin ataupun mengharapkan kapan hujan, karena hujan itu selalu memberikan kesejukan. Kalaupun kebanyakan hujan nanti ya kebanjiran dan juga kedinginan. Maka di sini kita akan menghayati makna air hidup di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam bacaan kita Bapak Ibu, ini konteksnya ini sedang perayaan bangsa Yahudi. Orang-orang Israel sedang merayakan hari raya Pondok Daun. Di hari raya Pondok Daun itu dirayakan selama 8 hari. Dan orang Israel, bangsa Yahudi itu tinggal membuat pondok-pondok daun. Dari pondok dia tinggal di situ, tidur di situ. Nah, di sana menghayati di dalam peristiwa hari raya Pondok Daun. Sebenarnya hari raya Pondok Daun itu memperingati berkat Tuhan yang istimewa di dalam hari raya panen. Jadi panen itu identik dengan pertanian. Kalau panen itu pasti tanam menanam, maka itu identik dengan pertanian. Nah, pertanian Bapak Ibu yang dibutuhkan adalah lahan. Lahan, ketika sudah memiliki lahan, kalau orang bertani itu membutuhkan yang namanya bibit. Betul. Sudah bibit disemai, tumbuh, dipupuk, habis itu didangir, air, terus perawatan, irigasi. dibersihkan. Kira-kira butuh disiramin apa mboten Bapak? iya, Itu membutuhkan air juga. Jadi ini mengingatkan bangsa Israel ini sudah memiliki lahan, sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa panen. Artinya kehidupan bangsa Israel itu sudah mapan. Orang mapan, bangsa yang mapan itu memiliki lahan, memiliki teritorial. Nah, dan di situ mengingat bahwa sekarang kehidupan bangsa Israel itu sudah mapan. Tidak seperti dulu ketika di dalam pengembaraan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, Pondok Daun, hari raya Pondok Daun ini untuk memperingati penyertaan Tuhan selama berada di dalam
perjalanan selama 40 tahun di padang gurun. Jadi bangsa Israel mengingat dulu nenek moyang kami selama 40 tahun berjalan di padang gurun, tidak memiliki apa-apa, tidak memiliki lahan, tidak bisa bercocok tanam, tidak bisa bertani. Tetapi sekarang kami sudah mapan, kami sudah bisa bercocok tanam, sudah bisa menikmati hasil panen, maka ini perlu dirayakan untuk mengenang tuntunan Tuhan di dalam pengembaraan 40 tahun yang dialami oleh bangsa Yahudi dulu. Nah, Bapak Ibu, ada yang pernah jalan-jalan ke Mesir atau ke Israel? Wah, Pak Samto nih. Panasnya berapa derajat, Pak? 40. Nah, 40. Kalau di sini 29 derajat sampun panas ya, Bapak Ibu. 40. Kalau Israel dengan Mesir panas mana, Pak? Mungkin sama nih. Berarti padang gurun itu mungkin hawanya segitu, Pak. Panas. Sembelenget kalau sembelenget. Tapi kalau bagian utara biasa seperti ini. Bagian utara. Nyalakan tapi sama tes ya. Tidak perlu inkubator. Nah, Bapak Ibu, di dalam perjalanan di padang gurun itu tidak hanya sekedar panas saja. Ada badai pasir, Pak Anton. Ada badai pasir. Ini badai pasir dengan badai nopo ya. Hujan lebih banyak. Sedikit hujan berarti banyak badai pasir. Itu adalah tantangan yang pernah dirasakan oleh bangsa Israel ketika perjalanan di padang gurun. Nah, Bapak Ibu, di padang gurun itu hangatnya ya kalau Pak Santo itu 40 derajat. Kalau orang panas 40 derajat itu sudah panas sekali. Nah, yang dibutuhkan kalau perjalanan di padang gurun itu nopo, Bapak Ibu? Butuh air nopo mboten? Mudah haus nopo mboten? Iya. Kira-kira di padang pasir itu saged ndamel sumur nopo mboten? Di padang pasir, di padang gurun itu yang namanya sumber air itu sangat berharga sekali. Apalagi di zaman-zaman Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, berjalan ribuan orang, itu berapa liter, berapa galon itu yang dibutuhkan untuk minum. Kalau satu orang satu gelas itu berapa galon kalau bawa orang 1000, Bapak Ibu? Banyak sekali kebutuhan air yang harus dicukupi. Maka sumber air itu sangat berarti sekali bagi bangsa Yahudi pada waktu itu. Nah, di dalam perayaan Hari Raya Pondok Daun ini, Bapak Ibu, Tuhan Yesus ini mengingatkan kembali kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Israel. Tuhan berseru kepada mereka, siapa yang haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini secara manusiawi bagi semua yang haus itu obatnya adalah minum. Kalau sangat haus sekali, apalagi cuacanya panas, biasanya ditambahlah sedikit es biar segar. Nah, Tuhan Yesus mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa siapa yang percaya kepadaku, kepada Tuhan Yesus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir sungai-sungai air
Itu kalau di dalam terjemahan lama itu dari dalam hatinya akan mengalir aliran sungai hidup. Nah, Tuhan Yesus itu mengingatkan, siapa yang haus datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Jadi hausnya itu bukan hanya sekedar melegakan kerongkongan yang kering, Bapak Ibu. Bukan tentang kita dipuaskan karena sangat haus itu. Itu hanya masalah kering tenggorokan kita saking ngelain itu kita nopo nggih. Sampai ceguen, sampai mau ngomong itu perih. Ketika kita minum itu sudah lega. Bukan hanya sekedar kita dilegakan kerongkongan kita, Bapak Ibu, tetapi Tuhan Yesus mengingatkan dari dalam hatinya akan mengalir aliran sungai hidup. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hati di dalam bacaan ini, kalau di dalam tradisi perjanjian baru dari tradisinya Tuhan Yesus dulu, hati itu pusat kehidupan. Jadi dulu itu pusat kehidupan itu ada di hati. Kalau sekarang pusat kehidupan ada di mana, Bapak Ibu? Jantung atau hati? Iya, maka kalau Bapak Ibu itu periksa ke rumah sakit, periksa jantung itu